Dalam sebuah peninggalan sejarah, ternyata tidak hanya berupa sebuah benda atau bangunan semata. Di Surabaya ternyata ada sebuah kuliner bersejarah. Ya, benar sekali. Namanya pecel semanggi. Belum tahu secara pasti siapa penemu daripada pecel semanggi ini. Tapi ada sebuah fakta yang harus kita ketahui di tahun 1950-an. Adanya sebuah sejarah penciptaan karya seni lagu musik keroncong yang berjudul Semanggi Surabaya. Semanggi Surabaya, lontong balai ono romo. Musik tersebut diciptakan dan digubah oleh seorang musisi keroncong S. Padimin pada era tahun 1950-an, menggambarkan pecel semanggi yang dijual dan kerap dikonsumsi oleh warga Surabaya. Semanggi atau pecel semanggi adalah makan khas kota Surabaya, dibuat dari daun semanggi, di mana proses pembuatannya harus direbus, kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu yang terbuat dari ubi. Seperti layaknya pecel yang lain, semanggi juga dapat dihidangkan campuran dengan tauge, daun kangkung, yang lebih unik lagi ditambah kerupuk puli. Di dalam penyajian makanan semanggi ini biasanya dihidangkan dengan sebuah pincuan daun pisang. Menariknya, beberapa penjual pecel semanggi yang masih tradisional, mereka tidak menyediakan sendok untuk alat makan, karena makan semanggi Surabaya lebih enak menggunakan kerupuk uli sebagai sendoknya. Faktor mudahnya semanggi untuk ditanam, itulah yang membuat pecel semanggi ini menjadi sangat terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Meski murah, namun kandungan vitamin dan kelezatan tak kalah dengan sayuran mahal. Salah satu dari sekian banyak penjual semanggi di Surabaya ada seorang ibu, Bu Marla, atau lebih akrabnya dipanggil Maklah. Beliau berjualan setiap hari Minggu, Senin dan Kamis di daerah Surabaya Barat. Mulai pukul 6 pagi, Bu Marla selalu memulai mempersiapkan dagangannya sendirian. Usia yang sudah tidak muda lagi tidak menghalangi Bu Marla untuk bersemangat berjualan. Bu, dodolane kok gak bendina ning napa? Saben dina iku gantian iso beda habis. Oh. Habis. Saben dina ada habis. Habis ya. Ya. Putrane pinten? Anake maloro. Kali. Daler. Daler istri. Pun pun kawin. Sampun. Putune. Kali. Putune kali. Jualannya Seneng dalam satu minggu Kemis. 3 kali. Minggu 3 kali. Akhirnya masyarakat, animo masyarakat untuk mencari itu besar, untuk bisa merasakan masakan khas Surabaya itu. Surabaya sendiri juga memiliki sebuah tempat yang sangat kental dengan kuliner semanggi. Di sana terbentuk ada sebuah kampung yang dinamakan Kampung Semanggi. Penamaan Kampung Semanggi sendiri bukan tanpa alasan. Selain karena mayoritas warganya memang berprofesi sebagai penjual semanggi, kebetulan ada perkampungan di Surabaya Barat di mana tanaman semanggi tumbuh subur di sana.
dan banyak diolah menjadi pecel semanggi oleh warga kampung ini. Kampung inilah yang dijuluki Kampung Semanggi. Di Kampung Semanggi, kalian akan bisa melihat, mencicipi maupun bertanya-tanya berbagai hal tentang semanggi mulai dari bahan dasarnya. Proses pembuatan serta sejarah primadona kuliner Surabaya ini. Setiap harinya para penjual semanggi di kampung ini yang terdiri dari para ibu-ibu sambil membawa keranjang anyaman yang disebut rincing, mereka berjualan semanggi menyebar ke seluruh pelosok kota Surabaya. Biasanya mereka tidak menjajakan semanggian di dalam kampung, melainkan di luar wilayah kampung dengan target utama yaitu spot-spot wisata kota Surabaya. Mari beli sepincuk hanya sekali, tentu memuaskan hati. Mari beli sayur semanggi, beli. Bagaimana? Apakah tertarik untuk mencoba pecel semanggi?